Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irzan Rahmatullah dengan NIM 333723074 kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua contoh program, yaitu CNN dan LSTM. CNN itu CNN itu singkatan dari Convolutional Neural Network, yang mana program ini untuk klasifikasi gambar menggunakan dataset Fashion MNIST dengan TensorFlow dan Keras. Baik, kita langsung saja ke penjelasan programnya. Yang pertama adalah ada import TensorFlow. Jadi TensorFlow itu merupakan library utama pada deep learning yang akan dipakai sampai ada hasilnya. Terus selanjutnya ada Fashion MNIST, itu dataset yang berisi gambar pakaian dalam 10 kelas. Selanjutnya ada sequential. Jadi sequential itu model neural network yang berbentuk sekuensial, atau yang artinya secara berurutan. Lalu berikutnya ada conv 2 dimensi, max pooling 2 dimensi, dan ada flatten serta dense. Jadi kalau conv 2 dimensi itu yaitu layer konvolusi untuk ekstraksi fitur gambar. Ada juga max pooling. Jadi max pooling itu merupakan pooling yang dapat mengurangi dimensi. Selanjutnya ada flatten. Jadi flatten itu layer untuk mengubah data menjadi vektor 10. Lalu selanjutnya ada dense. Dense itu layer fully connected. Dan terakhir itu categorical. Jadi kalau categorical itu mengonversi label menjadi one hot encoding. Nah, kita lanjut saja ke load dataset Fashion MNIST. Dimulai dari pada sintaks ini kita membuat dataset Fashion ini agar kita mendapatkan data-datanya pada dataset ini. Nah, dataset ini memiliki 60.000 gambar sebagai training dan 10.000 gambar pada testing. Setiap gambar adalah grayscale atau hitam putih dengan ukuran 28 kali 28 pixel. Jadi X-train dan Y-train, dan juga ada X-test dan Y-test. Nah, selanjutnya kita ke normalisasi data. Jadi normalisasi itu untuk gambar yang memiliki pixel antara 0 sampai 255. Jadi kalau X-train itu memiliki 255 pixel, dan X-test juga memiliki 255 pixel. Nah, semua ini dibagi agar nilainya antara 0 sampai 1 untuk normalisasi, supaya mempercepat proses training. Lalu berikutnya itu di sini sintaks untuk dimensi data. Nah, dari dimensi data, ya, pada model CNN membutuhkan data dengan 4 dimensi, antara lain ada jumlah data, ini jumlah datanya, terus ini tingginya, terus lebar, dan channel. Nah, pada angka negatif 1 menunjukkan bahwa jumlah data itu menyesuaikan otomatis, dan ada angka 1 yang mana gambar memiliki satu channel yang berbentuk grayscale. Lalu selanjutnya yaitu one hot encoding pada label. Nah, di sini pada
Y-Trend dan Y-Test itu memiliki label berupa angka 0 sampai 9. Nah, lalu ada one hot encoding. Jadi label itu diubah menjadi vektor panjang 10. Misalnya label 3 menjadi 000, 100 dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke model CNN. Jadi pada layer 1 yaitu count 2D sampai ini memiliki deskripsi berikut ini, yaitu ada 32 filter dengan ukuran 3x3, terus ada ReLU sebagai fungsi aktivasi untuk menghilangkan nilai negatif, dan ada input shape. Input shape ini berupa format gambar 28x28 dalam satu channel. Nah, lalu yang layer kedua yaitu max pooling ini, yang mana merupakan pooling dengan ukuran 2x2 untuk mengurangi dimensi gambar. Lalu layer ketiga yaitu conv 2D sampai ReLU ini merupakan 64 filter dengan ukuran 3x3. Lalu selanjutnya yang layer 4 yaitu max pooling 2D full size 2,2 yang sama dengan pada baris kedua. Jadi kalau pada baris keempat ini, pada layer 4 akan melakukan pooling kembali untuk mengecilkan ukuran. Selanjutnya yang selanjutnya ini adalah flatten. Jadi flatten itu berfungsi untuk mengubah output dari 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Lalu ada layer ke-6 yaitu dense 128 activation ReLU, yang mana untuk fully connected layer dengan 128 neuron, dan juga layer ini merupakan fungsi aktivasi ReLU. Lalu layer yang terakhir yaitu dense 10 activation softmax, yang mana layer ini output dengan 10 neuron atau sesuai jumlah kelas pakaian. Dan juga ini ada softmax. Softmax itu digunakan untuk menghasilkan probabilitas tiap kelas. Oke, baik, selanjutnya yaitu kompilasi model. Jadi kalau kompilasi, jadi di sini ada model optimizer Adam. Nah, jadi harus ada loss categorical cross entropy dan juga matrix. Nah, kita mulai dari optimizer Adam. Jadi optimizer Adam ini menggunakan algoritma Adam untuk optimasi. Berikutnya yaitu loss categorical cross entropy, yang mana untuk melakukan klasifikasi multi kelas. Lalu model yang terakhir yaitu matrix. Jadi matrix itu untuk melakukan akurasi model. Selanjutnya kita akan melatih model ke tahap-tahap melatih model dengan history model ini, yang mana di sini ada epochs, batch size, dan validation data. Nah, untuk epochs itu adalah model yang dilatih selama 5 kali iterasi. Jadi maksudnya kalau epoch ini adalah iterasi, kalau misalkan kalau epochnya 8, maka akan dilatih selama 5 kali iterasi. Lalu selanjutnya itu batch size 32. Setiap iterasi memproses 32 gambar sekaligus. Dan validation data, jadi validation data itu ada X-test dan Y-test, itu untuk melakukan evaluasi
dalam penggunaan data testing. Selanjutnya evaluasi model. Jadi evaluasi model ada model CNN. Ya, kita ke model CNN evaluate. Jadi model ini untuk menghitung loss dan akurasi pada data uji tes. Lalu selanjutnya ada tes AC. Jadi tes ACC itu menyimpan nilai akurasi, dan terakhir itu dicetak dalam format 4 desimal. Nah, untuk itu kita akan melakukan tes dengan running program ini. Ya, ini melakukan iterasi yang pertama. Kita tunggu beberapa saat saja sampai iterasi ini selesai. Jadi karena cukup lama, nanti saya akan mempercepat. Ini terdapat hasil pada training. Jadi di sini melakukan perulangan hingga 5 kali, yang terdiri dari akurasi, loss, training, validasi akurasi, dan validasi loss. Nah, terlihat antara loss, training, dan validation loss itu awalnya memang cukup tinggi, tetapi semakin kita melakukan iterasi sampai iterasi yang kelima, maka akan semakin kecil juga loss, training, dan juga validation loss. Terlihat pada loss dan validasi loss yang cukup kecil, maka akan berpengaruh pada akurasi training dan validation accuracy pada iterasi yang terakhir, yang mana semakin besar. Dilihat dari iterasi yang terakhir atau approach yang terakhir, akurasi sebanyak 92,79, loss, training sebanyak 19,39, dan validation akurasi sebanyak 91,29%, dan validation lossnya hanya 0,24 atau 24,61%. Nah, hasil terakhirnya akurasi pada data tes yaitu 0,9129 atau dipersenkan menjadi 91,29 atau kata lain 91,29%. Baik, selanjutnya yaitu LSTM. Nah, LSTM yang saya pakai yaitu deteksi anomali dalam sensor IoT. Jadi dimulai dari import NumPy. Jadi NumPy itu untuk operasi array, lalu ada TensorFlow, yang mana TensorFlow itu untuk membangun model deep learning. Selanjutnya ada Matplotlib Pyplot, yaitu untuk melakukan visualisasi data. Nah, lalu juga ke TensorFlow Sequential. Nah, sequential itu untuk model yang berurutan dari keras. Lalu ada LSTM, dense, dan dropout. Nah, untuk LSTM itu sebagai pemroses data time series. Lalu ada dense. Dense itu untuk fully connected output layer, dan dropout itu untuk mencegah overfitting. Nah, selanjutnya itu early stopping. Jadi early stopping itu untuk melakukan callback sebagai penghenti training jika model itu tidak membaik. Dan juga ada min max scaler. Nah, min max scaler itu melakukan normalisasi data supaya berada dalam rentang 0 dan 1.
Nah, lalu selanjutnya yaitu data sensor, yang mana data ini merupakan sensor suhu dalam satuan derajat Celcius seperti 30, 31 sampai 50. Nah, jadi nilai 50 adalah anomali karena jauh lebih tinggi dari data-data lainnya. Jadi 50 itu dianggap anomali karena angka yang paling tinggi. Selanjutnya di sini adalah normalisasi data. Jadi normalisasi data itu ada min max scalar, kita bukan scalar. Nah, lalu juga ada min max scalar. Nah, min max scalar itu digunakan untuk mengubah data ke rentang 0,1. Lalu juga ada data reshape nih, reshape negatif 1 dan 1,1, yang mana reshape ini mengubah data dari vektor satu dimensi ke dua dimensi karena min max scalar ini membutuhkan input berbentuk sampel dan juga fitur. Nah, selanjutnya kita ke dataset time series. Nah, dataset ini berfungsi membuat window time series dengan panjang time step sama dengan 3. Nah, misal untuk data 30, 31, 32, 31 dan 30, maka akan terbentuknya sebuah koordinat, dan hasilnya akan di reshape ke samples, time steps, lalu juga features agar sesuai dengan input LSTM. Lanjut ke model LSTM. Jadi model LSTM pertama sebanyak 64 unit, return sequence sama dengan true, lalu ke dropout 0.2 untuk mencegah overfitting dengan menonaktifkan 20% neuron secara acak. Nah, lalu ada layer LSTM kedua seperti ini untuk memproses keluaran dari LSTM pertama dengan dropout 0.2 sama seperti biasanya untuk regularisasi untuk menonaktifkan 20% neuron secara acak. Lalu ada dense 1 itu dense 1 ini untuk layer output yang memprediksi suhu berikutnya. Lalu selanjutnya yaitu kompilasi model. Ya, jadi kompilasi model itu kita menggunakan optimizer Adam supaya algoritma yang menyesuaikan training. Jadi algoritma yang menyesuaikan learning rate secara adaptif. Lalu selanjutnya menggunakan loss MSE. MSE itu mean squared error, yang mana untuk menghitung rata-rata kesalahan kuadrat. Selanjutnya itu matriksnya. Matriks itu mean absolute error, yang mengukur data-data perbedaan absolute antara prediksi dan nilai asli. Nah, selanjutnya itu early stopping. Ya, early stopping ini memantau file loss jika tidak membaik dalam 5 epoch. Training dihentikan. Lalu ada restore base weight true. Jadi model ini akan kembali ke bobot terbaik sebelum overfitting. Lalu selanjutnya kita ke training model. Nah, training model kita melakukan epoch sebanyak 50, yang mana modelnya akan dilatih sebanyak 50 kali, tapi bisa berhenti lebih awal karena early stopping. Nah, early stopping itu maksudnya kita jika sudah ada nilai yang pas, maka akan
dihentikan sebelum uh, pelatihan sebanyak 50. Mungkin bisa pelatihan ke 10, 11 atau 20 atau bahkan 30 bisa berhenti. Lalu ada batch size sama dengan 2 itu. Jadi batch size itu pada model ini memperbarui bobot setelah melihat 2 sampel. Selanjutnya ada validation speed. Validation speed 0.2 yaitu 20% data yang digunakan untuk validasi, dan verbose sama dengan 1. Jadi verbose sama dengan 1 itu untuk menampilkan progress training. Dan callbacks itu dengan menggunakan early statement, yang mana training ini tidak berlebihan. Jadi misalkan kalau sudah ada titik atau sudah ada puncak yang pas sebelum 50 pada perulangan ini, atau maksudnya pelatihan sebanyak 50, sebelum 50 nilainya keberapa ternyata sudah ketemu nih, berarti akan dihentikan lebih awal. Nah, selanjutnya kita ke prediksi data. Jadi prediksi data itu pada model ini melakukan prediksi suhu berikutnya berdasarkan data sebelumnya, dan error ini menghitung selisih absolut antara prediksi dan data asli. Nah, selanjutnya itu menentukan anomali. Nah, jadi menentukan anomali pada threshold dan anomalis. Threshold berbasis persentil sebanyak 95%. Jadi jika error lebih besar dari threshold ini, maka dianggap anomali. Nah, yaitu menampilkan hasil anomali. Jadi menampilkan indeks data yang dianggap anomali. Ini ya. Dan kita akan melakukan visualisasi hasil. Nah, visualisasi hasil seperti plot garis untuk Y, terus plot garis untuk prediction, hasil prediksi, dan akan menandai anomali dengan warna merah pada titik di mana error terlalu besar. Mungkin kita langsung running saja untuk melihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi hasilnya pada perulangan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tapi kita hitung dari 0. Jadi kalau pertama itu perulangan pertama dianggap indeksnya 0. Nah, jadi setelah perulangan ke-9 terdapat pada hasil perulangannya yaitu dari loss validation dan Mei ini sebanyak 0,0094 dan 0,8 dan 4,9 dan 0,6080. Jadi kalau kita ke bawah, maka hasilnya nilainya seperti ini, dan terdapat anomali pada indeks ke-8 seperti ini. Nah, lihat dari gambarnya, dari awal sampai data asli ini sehingga terakhir terdapat peningkatan yang sangat-sangat signifikan, yang mana indeks ini dianggap sebagai anomali. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.